Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pasca Ramadan dan masih di bulan Syawal yang mulia ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk kembali mengawali kajian rutin ba'da zuhur setiap hari Kamis, dan kita masih membahas surat Al-Kahfi yang pada kesempatan siang hari ini sampai pada ayat ke-79. Jadi ini merupakan rangkaian dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum kita mulai terlebih dahulu, mari kita awali, kita buka dengan baca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ke-79 ini merupakan jawaban dari ayat 71. Sebelumnya Nabi Khidir itu tiba-tiba merusak atau melubangi sebuah atau bahkan beberapa perahu yang dalam pandangan Nabi Musa ini tindakan yang buruk, tindakan yang negatif. Ketika Nabi Khidir alaihissalam mensyaratkan, kalau engkau wahai Musa mengikutiku, aku ingin belajar denganku, maka syaratnya hanya satu, tidak usah banyak bertanya, pokoknya ikuti saja, manut saja. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Khidir suatu ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang hak prerogatif Allah ngasih ilmu kepada hambanya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika Nabi Khidir alaihissalam diberikan kemampuan oleh Allah, kalau dalam istilah Jawa itu weruh sak durunge winarah, tahu sesuatu peristiwa yang belum terjadi, dan itu bukan dukun ya, tapi mukjizat atau karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ilmunya Nabi Musa itu di sini dan sekarang. Padahal ilmunya Nabi Khidir itu sudah di sana dan nanti. Beliau sudah mengetahui dengan izin Allah apa yang akan terjadi. Di mana hal itu tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena itu level keilmuan seseorang itu berbeda-beda. Ya. Ada yang level ilmunya masih SD, ada yang level ilmunya sudah menengah ke atas, bahkan sudah sarjana. Itu pun ada yang starta 1, starta 2 sampai S3 atau profesor. Nah, keilmuan ini berbeda-beda, kemampuannya satu sama lain, dan tidak bisa disamakan, tidak bisa kita samakan. Ilmunya Nabi Musa ya begitu, ilmunya Nabi Khidir ya begitu. Tidak kok, kenapa Nabi Musa tidak mengetahui sebagaimana yang diketahui Nabi Khidir? Kenapa Nabi Khidir tidak langsung menjelaskan kepada Nabi Musa atas perbuatan yang diingkari itu? Semua ada hikmahnya. Nah, di dalam ayat 79 ini Nabi Khidir mengklarifikasi sebelum perpisahannya ya, karena memang perjanjiannya kalau Nabi Musa tidak bisa bersabar maka tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanannya. Ketika Nabi Musa selalu bertanya tentang apa yang tidak beliau ketahui, Nabi Khidir hanya menjawab sabar, sabar, dan sabar hingga pada puncaknya. Sabar ada batasnya, tapi bukan itu maksudnya. Nabi Khidir sudah membuat syarat, istilahnya sekarang syarat kelulusan. Wis pokoknya masa belajarnya ya segini, selesai nggak selesai
harus diluluskan. Nah, sebelum berpisah itu Nabi Khidir mengklarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nabi Khidir alaihi salam menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ammas safinatu, wahai Musa, adapun perahu yang saya rusak, saya lobangi itu, fakanat lima sakina, ketahuilah bahwa perahu-perahu itu adalah milik orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, para nelayan di pinggiran kota. Ya'maluna fil bahri, di mana mereka bekerja dengan perahu itu. Perahu itu adalah perahu satu-satunya milik mereka. Mereka tidak punya harta benda lain yang lebih berharga selain daripada perahu yang memang mereka jadikan sebagai mata pencaharian mereka, sebagai sarana untuk nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, dan aku memang bermaksud untuk merusaknya atau melobanginya. Wa kana wara'ahum malikun, karena di depan mereka itu ada penguasa atau ada pemimpin yang zalim, ya'khudhu, yang merampas atau mengambil dengan paksa, kulla safinatin ghasba, perahu-perahu yang masih bagus, yang masih layak itu diambil dengan paksa. Tapi kalau perahu-perahu yang jelek, yang sudah berlubang, yang sudah usang, dibiarkan berlalu begitu saja. Kalau kita belajar ilmu psikologi, ya, ada sebuah teori namanya utilitarianisme, melakukan perbuatan yang tampak tidak baik tapi demi kemaslahatan atau kebaikan orang yang lebih banyak, ya, tapi jangan dikaitkan dengan teori Robin Hood, ya. Ada orang yang memang dengan sengaja itu melakukan sesuatu yang di dalam kacamata orang lain itu buruk, perbuatan yang tidak pantas, tapi ternyata dia melakukannya dengan sengaja, tujuannya adalah agar orang lain bisa lebih selamat, mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Mungkin ibaratnya seperti lilin yang membakar dirinya demi menerangi sekitarnya. Nah, ilmunya Nabi Khidir itu digunakan untuk hal itu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi tujuan Nabi Khidir melakukan sesuatu itu tidak akan diketahui oleh Nabi Musa kalau tidak dijelaskan oleh Nabi Khidir. Dan yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu bukan tanpa alasan. Beliau tahu bahwa bisa jadi memang Nabi Khidir itu dari sana, ya. Beliau itu dari sana. Beliau kemudian tahu informasinya bahwa di sana ada orang-orang zalim yang akan merampas setiap perahu yang masih bagus, atau para perompak yang menyita perahu-perahu yang masih bagus dari para nelayan yang lewat dan membiarkan perahu-perahu yang sudah tidak layak. Sama halnya dengan misalnya ketika kita dari suatu tempat kemudian kita menjadi korban jalan berlubang atau jalan yang rusak, lalu kita sengaja memberikan isyarat atau tulisan atau bahkan menghalangi jalan itu, buat patokan atau buat penghalang jalan. Mungkin bagi orang lain yang tidak tahu, kita dikira menghalangi jalan bagi orang yang akan melintas, tapi sebetulnya di balik maksud kita itu ada misi untuk menyelamatkan mereka, jangan sampai mereka menjadi korban. Kalau zaman dulu ketika banyak perbaikan gorong-gorong, itu kan tandanya minim, apalagi minim penerangan. Banyak orang yang melaju dengan kencang, tahu-tahu di depannya ada jalan berlobang. Kalau kemarin BMW yang terjun dari jalan tol, padahal ada barirnya. Nabi Khidir memang tidak bisa dikaitkan dengan hal itu, tapi teorinya bisa. Beliau itu memiliki kemampuan melakukan sesuatu yang bukan untuk dirinya, bukan untuk kepuasan nafsunya, tapi beliau memikirkan orang lain, demi kemaslahatan orang lain, demi kebaikan orang lain. Dan tidak semua orang diberikan kemampuan seperti itu. Pada saat sebagian besar lebih memikirkan diri sendiri, tapi Nabi Khidir alaihissalam sudah memikirkan hal-hal yang lebih jauh besar manfaatnya. Perlu saya jelaskan sedikit terkait dengan tafsir di dalam ayat ke-79 ini.
Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ammas safinatu allati kharaqtuha, perahu yang kami rusak, kata Nabi Khidir, fakanat limasakina, itu perahu milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang bekerja sebagai nelayan di lautan, yaqtadhi dzalika riqqatu alaihim. Kata Ibnu Katsir, itu menunjukkan Nabi Khidir itu memiliki perhatian terhadap kaum yang lemah. Beliau memiliki perhatian dan kasih sayang, warra'fatu bihim, dan juga kasih sayang kepada mereka. Di istilahnya dekat dengan wong cilik gitu. Faradtu an a'ibaha, aku, kata Nabi Khidir, berharap, memang sengaja melubanginya atau merusaknya. Wa kana wara'ahum malikun, karena di depan atau di belakang mereka ada penguasa, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil atau merampas perahu itu dengan paksa. Ay kana mururuhum ala dzadikal mulki zalim, di mana memang itu sudah menjadi kebiasaan raja yang zalim atau penguasa yang durhaka. Fa kullu safinatin salihatin, di mana setiap perahu yang masih bagus, tamurru alaihi ma fiha aibun, yang tidak ada cacatnya, yang melintas di hadapannya, ghasabaha, dia ambil dengan paksa, wa akhadhaha zulman, dan dia rampas dengan penuh kezaliman. Fa aradtu an akharraqaha liyakuna fiha aibun, maka kata Nabi Khidir, aku lubangi agar perahu yang masih bagus-bagus itu ada aibnya, ada cacatnya, fatusallimu min dzalika zalim, dan dapat menyelamatkan perahu para nelayan itu dari perbuatan orang-orang yang zalim. Jadi itu maksud Nabi Khidir alaihissalam melakukan semua perbuatannya tanpa diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini termasuk bagian adab antara santri dengan guru. Kadang guru, ulama atau kiai melakukan sesuatu yang janggal bagi muridnya. Murid yang tidak memiliki kesabaran bisa saja protes, ya, bisa saja akan menyangkal. Tapi bagi murid-murid yang memiliki kesabaran, memiliki pengetahuan yang mendalam, mereka akan menunggu sampai sang guru menjelaskan secara langsung. Jadi dalam hal belajar mengajar itu bukan soal kecerdasan, bukan media yang digunakan, tapi lebih ke etika atau adab, yaitu kesabaran, ya. Kesabaran itu menjadi segala-galanya. Saya kira tidak hanya dalam hal belajar mengajar, dalam hal apapun, termasuk bekerja dan lain sebagainya. Yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam itu ya satu itu, intinya adalah bersabar. Sebagaimana akad di awal, sebelum beliau menjelaskan apa maksud dari perbuatan itu, maka pihak Nabi Musa tidak boleh menanyakan tentang apapun sampai Nabi Khidir yang bisa menjelaskannya. Memang kalau dalam kehidupan sosial seperti ini sangat amat susah, ya. Ini dalam komunitas tertentu mungkin iya, tapi kalau dalam kehidupan bermasyarakat enggak, orang itu butuh klarifikasi, bahkan press conference, press release atau konferensi pers gitu. Biasanya harus menjelaskan apa yang dilakukan. Memang tidak mudah menyembunyikan sesuatu yang seharusnya bukan untuk konsumsi publik, karena memang ada kalanya, ya, informasi ini bukan informasi yang untuk disebarluaskan, tapi informasi yang hanya untuk internal. Lagi-lagi soal etika, ya, soal etika. Nabi Khidir itu bukan tidak mau menjelaskan kepada Nabi Musa, tapi nunggu timingnya, nunggu waktu yang tepat. Dan ini pula yang seharusnya dilakukan bukan hanya murid dan guru, tapi juga orang tua dan anak. Ada masa-masa tertentu di mana orang tua harus menjelaskan kepada anaknya terkait dengan adab etika dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat, atau tentang tindakan-tindakan tertentu yang memang hanya bisa diketahui oleh anak-anak yang usianya sudah mencukupi. Maka biasanya kalau kita beli sesuatu atau tayangan-tayangan tertentu itu kan ada ukuran usia. Ada yang 12 plus, apalagi
17 plus, bahkan 21 plus, itu tergantung usianya. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu tentu bukan karena berdasarkan nafsu, tetapi karena arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teori yang tepat yang bisa kita kaitkan dengan peristiwa itu adalah sebagaimana kalau dalam ilmu psikologi ya teori utilitarianisme tadi itu, melakukan suatu kebaikan untuk orang lain walaupun bagi orang yang melihatnya atau yang belum mengetahuinya itu adalah tindakan yang tidak baik atau tindakan buruk. Nah, tapi lagi-lagi karena makomnya Nabi Khidir itu sudah langsung dengan Allah, maka beliau tidak butuh pengakuan manusia. Beliau tidak butuh legalitas manusia. Kalau selama ini kita sering ketika melakukan sesuatu butuh pengakuan manusia, butuh legalitas dari manusia, Nabi Khidir sudah tidak. Kenapa? Karena yang beliau lakukan semua itu hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan memang dalam bimbingan Allah. Di mana yang perlu kita garis bawahi ini, tindakan-tindakan Nabi Khidir dalam hal tertentu tidak boleh dan tidak bisa diterapkan oleh kebanyakan orang secara umum, ya. Jadi ada perilaku Nabi itu yang memang boleh dilakukan oleh siapapun, dan juga ada perilaku Nabi yang merupakan khosois, kekhususan sang Nabi itu yang tidak boleh dikonsumsi publik. Tidak hanya Nabi Khidir, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh mengaku paling sunnah kemudian mengatakan saya ingin berusaha melakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena ada sunnah-sunnah Rasulullah yang terbatas hanya untuk beliau sendiri, tidak boleh diikuti atau dilakukan oleh umatnya. Salah satu yang sering kita dengar apa? Ya, menikah lebih dari 4 orang. Itu kalau lebih dari 4 orang bukan Nabi namanya, walid. Jadi kalau Nabi itu maksimal terserah, tapi kalau umatnya maksimal 4. Sehingga kalau ada yang ingin mengikuti atau meniru semua perilaku Nabi, jelas itu menyalahi fitrah. Kalau sholat sunnah boleh, bahkan dianjurkan untuk diikuti. Puasa sunnah, ibadah sunnah, qiyamul lail, puasa sunnah dan sebagainya boleh. Tapi kalau yang terkait dengan misalnya kewajiban Rasulullah melaksanakan qiyamul lail, itu hanya untuk Nabi. Kebolehan Rasulullah menikah lebih dari 4 itu juga hanya kebolehan Nabi. Beliau tidak boleh menerima sedekah, itu hanya untuk Nabi. Kalau umatnya boleh. Nabi itu tidak boleh menerima sedekah, haram menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah. Maka kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi kok minta-minta sedekah, nah itu patut dipertanyakan. Nabi dan keluarganya itu tidak boleh menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Nah, kekhususan-kekhususan ini harus kita ketahui sebagai batasan-batasan mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Termasuk Nabi Khidir tadi, kalau kita melakukan kerusakan dengan dalih ingin memberikan kemaslahatan kepada orang lain, ya siap-siap berurusan dengan pihak berwajib. Pasti ya di penjara kita, misalnya ya merusak apa gitu biar yang lain tidak lewat, wah masalahnya panjang. Biarkan itu sebagai satu peristiwa yang pernah terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam, tapi kita bisa mengambil ibrahnya, bisa mengambil hikmahnya, yaitu belajar tentang arti sebuah kesabaran. Harus bersabar sampai kesabaran kita akan diuji hingga benar-benar kita menjadi pribadi yang bersabar. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya sampai nanti ayat ke-80. Itu penjelasan secara utuh sebelum kita akan ganti topik tentang Zulqarnain. Wallahu a'lam bishawab. Mari bersama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.